two. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja setelah menonton film ini. Di video ini, saya akan membahas salah satu film horor komedi berjudul Tusk yang rilis pada tahun 2014. Daripada kalian penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja ya. Film diawali dengan podcast yang dilakukan oleh dua orang pria. Agak mirip dengan podcast zaman sekarang ya. Hanya saja mereka membahas tentang hal-hal konyol yang mengerikan. Seperti ketika mereka sedang melihat sebuah video yang Sok membawa samurai untuk memperlihatkan aksinya di depan kamera. Namun secara tidak sengaja samurai itu malah memotong kakinya sampai putus. Dan itu malah menjadi bahan candaan topik podcastnya. Dan mereka berkata, ya seharusnya anak itu tidak bersedih karena videonya ditonton jutaan orang dan menjadi trending. Banyak duit dong, sambil ngakak. Kedua orang yang membawakan podcast itu adalah Wallace dan Teddy. Mereka adalah sahabat yang lumayan dekat. Singkat cerita, Wallace berinisiatif untuk mengunjungi si anak yang ada di video tadi untuk diwawancarai tentang kebodohannya yang tentu akan menjadi bahan candaan di acara podcastnya nanti. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Ellison karena katanya mencari jokes dari kesulitan orang lain itu tidak baik. Namun Wallace tidak peduli dan dia tetap pergi ke sana. Ketika Wallace sampai di tempat tujuan, ternyata anak itu sudah meninggoy, diduga bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup hanya satu kaki. Wallace merasa gusar karena katanya kenapa dia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri. Aduh, sungguh jokes yang ngeri. Kemudian dia menelpon manajernya karena dia tidak bisa mewawancarai orang yang sudah mati. Lalu ketika dia sedang berada di sebuah bar, tiba-tiba dia melihat sebuah catatan di WC yang bertuliskan tentang curhatan kakek tua di pelosok Kanada. Dia mengaku mempunyai sebuah cerita yang bagus untuk di-share dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisah yang paling menakjubkan itu. Wallace pun seketika tertarik melihat tulisan itu. Dan dia berpikir daripada kembali ke Amerika dengan tangan kosong, setidaknya dia mendapat sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang. Lalu dia pergi ke tempat itu dan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat persinggahannya. Dia pun menyewa mobil untuk bisa sampai ke sana. Sesampainya di sana, dia pun bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Howard. Dia pun mulai menceritakan kisahnya. Wallace terlihat sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita Howard. Howard bercerita bahwasannya dulu dia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan dia juga pernah ikut berburu hiu legendaris. Namun sialnya, kapal yang dia tumpangi menabrak sebuah es dan tenggelam. Dia terapung tidak jelas di perairan gelap yang entah di mana. Di dalam sekaratnya, dia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil dan dia melihat walrus atau anjing laut. Walrus itu sangat baik dan menganggap Howard sebagai anaknya. Kemudian, ketika Will sedang asyik mendengar cerita itu, tiba-tiba dia merasa pusing. Ternyata di dalam teh yang disajikan Howard tercampur obat bius dan Wallace pun tak sadarkan diri. Teruntuk kalian yang datang ke rumah orang asing, disarankan jangan meminum sesuatu yang kamu tidak ketahui. Di dalam bayangan Wallace, dia mengingat saat-saat terindah bersama dengan kekasihnya, mantap-mantapan, berdua-duaan, dan bercanda bersama. Dan kali ini berbeda. Ketika tersadar, dia sedang berada di rumah psikopat gila yang akan membuatnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Saat terbangun, dia disapa oleh psikopat tersebut dan memberinya minuman. Wallace bertanya
sebenarnya ada apa? Dan psikopat itu menjawab, kau digigit laba-laba beracun yang membuat dirimu pingsan dan membuat kakimu bengkak. Untung saja kau segera diobati. Lalu Wallace tidak merasakan kakinya, dan ketika dia melihatnya, ternyata kakinya sudah dipotong. Wallace yang kaget seperti tidak percaya, dan memang tentu psikopat ini yang melakukannya. Laba-laba beracun hanya karangannya saja untuk membuat alasan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ternyata dia disuntik lumpuh untuk sementara. Wallace hanya bisa berteriak-teriak saja, dan di sini Wallace mengetahui kalau dirinya akan dijadikan seekor walrus. Di sisi lain, pacar Wallace yang berada di Amerika dan khawatir dengan keadaan Wallace. Dia seperti terlihat curhat dengan laki-laki lain. Di pembicaraannya kita tahu bahwa pacarnya menganggap Wallace berselingkuh dengan tidak mengabarinya selama beberapa hari. Kemudian dia menelpon Wallace, dan Wallace yang sudah berharap mendengar daringan HP-nya. Namun ketika dia akan mengangkatnya, teleponnya keburu mati, dan Wallace mencoba menelpon balik pacarnya dan tidak dia angkat karena cuma pakai getaran saja. Lantas dia mencoba menelpon temannya yang bernama Teddy, juga sama tidak diangkat. Ternyata Teddy sedang bersama pacar Wallace. Di sini kita melihat sedikit skandal yang epik yang sering terjadi di kota-kota besar. Teman makan teman. Tentu dong, Teddy tidak akan mengangkat HP-nya karena sebentar lagi dia akan mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan dari pacar Wallace yang sedang butuh pertolongan. Di keesokan paginya, ketika terbangun dari bobok enak, pacarnya melihat HP-nya dan panggilan tak terjawab dari Wallace. Ada pesan suara yang berisikan permintaan tolong Wallace dari psikopat yang akan merubahnya menjadi anjing laut. Seketika pacarnya panik dan pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Wallace kini sedang dipermak menjadi walrus dengan dipotong-potong dan dijahit-jahit sesuai desain yang tertera. Rancangan menjadi walrus dikerjakan oleh psikopat itu, dan pada akhirnya Wallace menjadi anjing laut seutuhnya yang terbuat dari kulit-kulit manusia, dan nyatanya taring walrus terbuat dari tulang betis Wallace. Dia diikat dan diperlakukan layaknya walrus. Kemudian Wallace diseret masuk ke dalam air karena katanya anjing laut harus bisa berenang. Ketika Wallace ditarik masuk ke dalam air, dia pun merasa kesulitan dengan tubuh barunya dan dia pun tenggelam. Ketika di dalam air, dia melihat ada bangkai walrus yang lain dan tentu terbuat dari manusia. Dia kaget karena ternyata bukan hanya dirinya korban satu-satunya, dan banyak sekali korban sebelum Wallace dibedah di tempat itu. Di sisi lain, Teddy dan Ellison yang sedang sibuk melacak keberadaan Wallace. Dia mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil. Namun, hasilnya nihil. Seketika itu, dia mendapat pencerahan dari seorang detektif aneh yang katanya dulu dia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai. Dalam 10 tahun, dia terus mencari. Namun, kasus ini tidak pernah terpecahkan. Katanya, mayat-mayat dari hasil pembunuhan itu selalu dalam keadaan aneh dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu, di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring walrus. Dan ternyata setelah diteliti, itu terbuat dari betis korban. Dia pun kembali akan mengungkap kasus ini bersama dengan mereka berdua. Di sisi lain, kita melihat psikopat itu sedang berbicara dengan Wallace yang sudah menjadi walrus seutuhnya. Dia berbicara tentang kecintaannya terhadap walrus yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Wallace pun diberi makan ikan, mau gak mau, karena Wallace lapar dan dia pun memakan ikan itu mentah-mentah layaknya anjing laut. Dan psikopat itu senang karena Wallace sudah semakin mirip dengan walrus. Di hari berikutnya, diperlihatkan Wallace sedang belajar berenang bersama dengan psikopat itu. Dia berenang sambil bercerita. Ternyata dulu psikopat itu waktu terdampar, dia terpaksa membunuh walrus yang menyelamatkannya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Ternyata psikopat ini merasa bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat walrus yang diberi nama Mr. Test itu hidup lagi. Entahlah, emang pikiran psikopat udah gila dan gak rasional lagi. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kembali ke sisi Ellison, dia bersama Teddy dan detektif aneh itu mulai mencari dan menelusuri jejak Wallace.
Dia melihat mobil Wallace yang tercebur ke dalam air dan diduga dibuang dengan sengaja. Sudah jelas mereka semakin dekat dengan Wallace dan mereka mengambil senjata yang diberikan si detektif itu. Kemudian ketika mereka sudah menemukan persembunyian psikopat itu, mereka mulai mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari dalam rumah itu. Ternyata itu adalah Wallace dan psikopat yang sedang bertarung. Hanya saja uniknya psikopat ini memakai baju walrus dan bertarung. Dia mengatakan bahwa dulu Mr. Tess atau anjing laut yang dia bunuh, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuh dan memakannya. Dan kini dia mau Wallace bertarung sebagai Mr. Tess dan melawannya. Dia harus bertarung, dan meski Wallace menang, dia tidak akan pernah menjadi manusia kembali. Lalu dengan amarahnya Wallace menusuk kaki dengan taringnya dan menusuk dada psikopat itu berkali-kali menggunakan taringnya. Dan kita lihat dari ekspresi psikopat itu, sepertinya dia merasa lega karena dia sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Mr. Tess sudah membalas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Dan psikopat tua itu meninggoy. Ya emang psikopat udah tua jadi dia lemah dan meninggoy. Gak lama dari itu, akhirnya Ellison dan Teddy sudah sampai di sana dan kaget melihat kondisi Wallace yang sudah menjadi anjing laut. Bayangin aja deh kalau kalian di sisi Ellison. Anjir, ngeri parah. Lalu ketika detektif aneh itu datang, dia melihat Wallace dan berkata, walaupun dia hidup, Wallace hanya mendapatkan penderitaan. Jadi dia memutuskan untuk menembak Wallace, namun dihentikan oleh Ellison. Hingga 1 tahun berlalu, kita lihat Ellison dan Teddy sudah jadi sangat dekat. Dan ternyata mereka datang ke sebuah kebun binatang tua. Oh shit man, masa sih Wallace mau dimasukin ke kebun binatang? Dan ternyata iya dong, si Wallace disimpan di kebun binatang dan Ellison berbicara dan mengingat masa-masa indah dulu. Namun kini semua sudah berubah. Si Wallace sudah nggak bisa lagi ngerasain indahnya dunia. Jadi dia harus menjadi walrus di kebun binatang tua yang sepi pengunjung seumur hidupnya sampai dia meninggoy. Dan di akhir Ellison memberikan ikan dan dimakan oleh Wallace. Dia pun berkata, aku selalu mencintaimu. Dan Ellison pulang. Lalu Wallace pun menangis. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Saya lebih memilih si Wallace ditembak aja. Soalnya dijadiin walrus dan sudah tidak ada harapan lagi buat si Wallace. Dan malah dimasukin ke kebun binatang. Creepy kan? Kesimpulan singkat dari film ini, psikopat yang tadi adalah seorang yang terobsesi dengan walrus yang telah menolongnya dulu waktu dia terdampar. Dan dia malah memakan walrus itu demi bisa bertahan hidup. Dia pun merasa bersalah seumur hidupnya dan berusaha membuat walrus yang mempunyai hati seperti Mr. Tess dulu. Karena dia tidak menemukan walrus yang mempunyai hati, ya karena emang binatang ya, dia pun berinisiatif untuk membuat walrus yang terbuat dari manusia, yang tentunya memiliki hati. Ngeri sih candaannya yang berakibat fatal juga kepada si Wallace. Istilahnya dia mendapatkan karma lah. Inilah dia video walrus yang sesungguhnya. Jika kalian mengatakan ini fakta atau tidaknya, tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kali ini cukup sampai di sini dulu ya pembahasan film Tusk. Bagi yang mau request, bisa komen di bawah. Dan terima kasih juga yang sudah nonton. Saya pamit dulu untuk ngasih makan si bebek. Hehehe.